Ini yang akan digunakan untuk 17 Agustus. Lapangan upacara. Itu istana, ini lapangan upacara, bendera di sini. Itu ya untuk VIP, tamu-tamu negara dan sebagainya. Upacara 17 Agustus dilakukan di sini. Di belakangnya itu adalah istana presiden dan tepat di belakang saya itu Garuda. Jadi nanti tidak ada nih kabel-kabel ataupun pipa-pipa yang Seluruh IKN itu tidak akan ada kabel di atas ya Pak ya? Iya. Yang bawah ini air Iya, Pak? air, kemudian telepon, listrik, fiber optik untuk drainase. Ini gas Gas di atas ini. terpisah. Tetapi kalau untuk utilitas semua di bawah. Ini kok proyek IKN seperti kebut-kebutan, buru-buru, kualitasnya gimana? Yakin kualitasnya ini bagus? Saudara, saat ini saya sudah tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan saya akan langsung melanjutkan perjalanan saya menuju ke ibu kota negara Nusantara di Penajam Pasir Utara. Ikuti saya. Saudara, setelah menempuh perjalanan 2,5 jam dari Balikpapan, akhirnya saya tiba di Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, di mana di belakang saya itu adalah lokasi proyek pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara. Saya akan masuk untuk melihat kawasan inti pusat pemerintahan, menemui langsung Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, Danis Hidayat Sumadilaga. Ikuti saya, saudara. Penuh kejutan. Apa saja hiburannya, sebaiknya nanti kita tunggu tanggal 17 Agustus. Ya. Pak Kasat Pres mau kasih surprise. Ibu Kota Nusantara dibangun di lahan seluas lebih dari 324.000 hektar. Pembangunan IKN butuhkan dana 466 triliun rupiah. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan kawasan inti pusat pemerintahan telah rampung hingga 80%. Sekarang lagi penyelesaian 82% semua. Istana, kantor presiden, kantor-kantor semua jabatan menteri, ASN 12 tower, nanti akan insya Allah akan bisa selesaikan pada Juni. Meski begitu, Presiden Jokowi mengatakan karena ini adalah proyek jangka panjang, maka realisasinya itu akan membutuhkan waktu hingga 15 sampai 20 tahun ke depan. IKN ini kan bukan dibangun 2 tahun, 3 tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Usai konstruksi kantor presiden beserta ornamen di Istana Garuda rampung 28 Juli lalu, Presiden Jokowi perdana berkantor dan menginap di Istana Garuda. Meski sejumlah pekerjaan finishing masih dilakukan, Jokowi ungkap kesan pertamanya menginap di kantor kepresidenan IKN. Yang kedua, tadi malam saya tidur di sini. Tidurnya nyenyak, nyaman, Pak? Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Ya, mungkin pertama kali aja. Saudara, demi menggenjot investasi di Ibu Kota Nusantara, Presiden Jokowi sudah menandatangani Kepres nomor 25 tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Baru. Dan saudara, demi menunjukkan kesiapan Ibu Kota Nusantara, Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara. Seluruh Menteri Kabinet Jokowi hadir. Pagi hari ini kita bisa melakukan sidang paripurna
yang istimewa karena dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Negara Nusantara. Perayaan 17 Agustus sisa menghitung hari. Bagaimana kesiapan Ibu Kota Nusantara ini menyambut tamu negara? Saya akan temui Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga. Ikuti saya, saudara. Pak Danis. Hey, Mbak, apa kabar? Sehat, Pak Danis? Sehat. Pak Danis sudah berapa bulan tinggal di sini? Sejak 2021 akhir. Pak Danis, ini adalah menara pandang ya? Ya, kebetulan titiknya tertinggi. Dari sini bisa memandang lebih banyak Ya. kejauhan, jadi disebutnya menara pandang. Pak Danis, boleh kita kasih tahu nggak? Ini sebenarnya apa saja ini bangunan-bangunan Oke, ini? yang paling utama itu yang burung Garuda itu. Garuda. Nah, itu adalah kantor presiden yang Oke. sekarang namanya adalah Istana Garuda. Di bawahnya itu adalah Istana Presiden yang sekarang namanya Istana Negara. Itu berarti udah berapa persen itu selesai Itu yang sekarang? Garudanya itu minggu lalu sudah selesai. Sudah selesai. Nah, office-nya sekarang finishing. Interior, kemudian eksterior, landscape, perapihan, itu yang paling utama. Kita ini berada di kawasan namanya kawasan inti pusat pemerintahan. Luasnya itu sekitar 6.700 hektar. Kalau perbandingan, Mbak, kalau BSD di Jakarta itu 6.000 hektar. Ini lebih gede dari Ini dia, BSD. makanya ada kantor presiden, ada istana presiden, ada kantor-kantor Kemenko. Ini ya. Kemenko ini ya? Ini Kemenko. Kemudian di sebelah sana juga sudah mulai, misalnya Bank Indonesia yang kelihatan dari sana. Oh, Ininya, yang dari ada segi atap biru itu? Iya, bahkan fasilitas lain itu rumah sakit. Rumah sakit nanti itu. pemerintah itu dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang jauh yang di sebelah ujung itu sana, apa nah itu Hotel Nusantara. Oh, Hotel itu Nusantara yang itu yang udah siap ya. Itu untuk VIP nanti? Iya, ya akan digunakan. Akan Itu digunakan Hotel untuk Nusantara. Sebelah sana yang kelihatan ada rumah tapak menteri, rumah tapak jabatan menteri ada 36. Kemudian agak jauh nih di sebelah sini sebagian dari 47 tower hunian ASN yang sedang kita siapkan. Oke, ini kan masyarakat banyak yang kemudian pesimis, wah IKN-nya nggak akan jadi, orang sekarang aja masih begitu. Tapi kalau tadi Bapak menjelaskan tentang bahwa ini adalah pusat intinya, berarti kita akan mulai dari pusat inti Iya. pemerintahan dulu. Iya. Berapa lama kalau bisa kita sebut bahwa dia akan ya sempurna lah begitu? Kita ini pembangunan jangka panjang, yaitu dari 2022 sampai 2045. 23 tahun kita belajarlah dari negara-negara lain. Saya mempelajari di Korea, saya mempelajari misalnya di negara Kazakhstan lah yang masih itu. Itu memang pembangunan pemindahan suatu ibu kota, ya bukan hanya ibu kota, Iya. tapi yang berkaitan dengan pusat pertumbuhan ekonomi itu baru akan terlihat 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Bukan lari sprint, maraton. Ini maraton ya. Ya. Kita boleh berkeliling nggak sih Pak? Mau lihat Boleh, lebih boleh, dekat boleh. Ibu Boleh, Kota boleh. Nusantara ini, Boleh, utamanya boleh. yang tadi inti-inti tadi ya, tempat upacara bendera nanti 17 Iya, Agustus boleh. di mana? Iya, Kita- iya. Oke. Kita berkeliling Oke, ya Pak. ayo. Kita jalan.